Como esta usted? Yang artinya, gimana kabarnya lur? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan tentang bos gangster paling ditakuti diserang oleh psikopat. Sedangkan polisi di tempat itu juga sedang menyelidiki pembunuh berantai yang ada di kotanya. Mereka bekerja sama untuk menangkap psikopat itu. Daripada kelamaan, inilah nama filmnya. Di awal film, di jalan yang sepi dan gelap, terlihat ada seorang pria mencurigakan di dalam sebuah mobil hitam. Ia mengikuti mobil lain di depannya dengan jarak yang dekat. Pria itu sengaja menabrakkan mobilnya dari belakang. Pemilik mobil yang ditabrak pun keluar. Ia langsung mengambil ponselnya untuk mengambil foto kerusakan sebagai bukti laporan. Tapi tanpa diduga-duga, di tempat lain, seorang polisi bernama Taesuk dipanggil atasannya untuk ke TKP. Akibat insiden kejadian semalam yang dilakukan seorang pria misterius. Ia dengan cermat mengamati setiap detail dan berhasil menemukan banyak bukti krusial yang dapat ia gunakan. Salah satunya adalah goresan di bemper mobil bekas tabrakan yang sengaja ditinggalkan. Sementara itu di tempat lain, ada negosiasi antar ketua gangster terbesar di Korea yang berlangsung dengan tegang. Dalam pembagian wilayah kekuasaan dan aset, Sang-do dapat bagian lebih banyak dari Dong-so. 영업은 따로, 기계랑 기술자는 공유한다. I'm still 졸라 hungry. Tapi Sang-do yang rakus meminta lebih dari yang disepakati. 그래서 대놓고 뭐 기술자 기계 다 풀어주잖아요. Monsik, asisten Dong-so, tidak terima dan memaki-maki Sang-do. Tapi Dong-so tetap tenang dan berkata, tapi tak lama kemudian sebuah insiden mengerikan terjadi. Dong-so ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah gang dengan luka-luka parah di sekujur tubuhnya. Beruntung, ia ditemukan oleh anak buahnya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Anak buah Dong-so yang marah melihat kondisi bosnya langsung menyerang markas Sang-do. Karena mereka mengira ini adalah ulah Sang-do yang ingin menguasai wilayah mereka. Setelah beberapa hari koma, Dong-so akhirnya sadar dan segera memberitahu Monsik bahwa tidak mungkin Sang-do pelakunya. 상도 아니야. Taesuk yang mendengar kabar ini datang menjenguk Dong-so di rumah sakit. Taesuk sangat yakin penyerang Dong-so adalah Kyung-ho, pembunuh berantai yang ia selidiki. 내가 잡는 게 빠를 것 같은데. 내가 잡아준대잖아. Tapi Dong-so menolak membantu dan hanya bilang kalau ia hanya terpeleset dan mendapat banyak luka akibat kecelakaan. Merasa frustasi, Taesuk keluar dari ruangan itu, namun ia tidak pulang begitu saja. 넘어져가지고 조금 다쳤어. 아이 재수없는 놈이 이렇게 뒤로 자빠져도 그냥 몸에 구멍이 숭숭 난다니까. 응? Dengan naluri polisi, ia mengecek mobil yang malam itu digunakan Dong-so dan menemukan goresan bekas tabrakan. 알았어 끊어봐. 뒷범퍼 추돌. 흰색 세단. Yang membuatnya semakin yakin tentang siapa pelakunya.
Ia yakin bisa menemukan Kyung Ho dengan bukti ini. 맞잖아, 똥수야. Di sisi lain, Sang-do datang menjenguk Dong-so dengan niat buruk. Sang-do mengejek Dong-so bahwa ia lebih baik bunuh diri karena reputasinya sudah hancur total. Ia juga meminta setengah wilayah kekuasaan dan biaya pengobatan anak buahnya. 본점통이랑 성악길 업장들 넘기라. 네가 그랬냐 이러려고? Meskipun kesal, Dong-so tetap tenang dan berjanji akan memberi semua yang diminta Sang-do. Kata-kata Sang-do memang benar terjadi. Gara-gara penyerangan itu, reputasi Dong-so anjlok drastis. 간다. 아유 쪽팔려. 건달이. Sementara itu, Kyung Ho terus beraksi dengan kejam. Kali ini ia membunuh dan mencuri truk milik seorang pria yang sedang tidur. Perkelahian pun terjadi. Tapi Kyung Ho menang dengan mudah. Saat ia pergi, pisaunya tanpa sengaja jatuh di pinggir jalan. 분양받으려고 줄 서 있던 사람들이 거진 다 빠져나갔습니다. Beberapa hari kemudian, anak buah Dong-so berhasil menemukan pisau dan mobil milik Kyung Ho di pinggir jalan. 신탄진 쪽으로 하는 국도변에서 그 새끼 차를 찾았습니다. Ia langsung menelpon Tae-suk dan memberitahunya bahwa ia punya banyak bukti untuk mengungkap kejahatan itu. 야, 그걸 네가 어떻게 알아? 그 새끼 짓이야. 싹 사라져버렸네. 건달 두목 체면에 그냥 걸레로 만들어버리고. Tanpa buang waktu, mereka memutuskan bekerja sama. Jika Tae-suk menangkapnya lebih dulu, Kyung Ho akan dipenjara dan menghadapi hukuman berat. Tapi jika Dong-so yang duluan, ia akan membunuh Kyung Ho di tempat itu juga. 네 손에 잡히면 골로 간다. 내 손에 잡히면은 법대로 처리하고. 이 새끼가 우냐우냐 해주니까 경찰을 가지고 놀아. Tae-suk membuat timnya sendiri secara diam-diam. Ia dibantu anak buah Dong-so yang menyediakan fasilitas dan bukti, yaitu mobil dan sketsa wajah Kyung Ho. 족복 새끼를 쫙 풀어가지고 새끼 찾게 하고 마지막에 우리가 잡으면 게임 세. 결국엔 우리가 잡을 수밖에. 그 전에 상도부터 정리하자. Dong-so menyalahgunakan barang bukti. Ia menyuruh Mon-sik menggunakan pisau Kyung Ho yang ia sembunyikan dari Tae-suk untuk membunuh Sang-do. Hasil tes forensik dan info yang didapat Tae-suk menunjukkan kesamaan DNA korban di pisau dan bukti lain. 한 놈이 다 죽였단 소리잖아. 연쇄살인 사건으로 공식 전환될 거야. Tae-suk langsung tahu Dong-so membohonginya dan dengan marah mendatangi rumah Dong-so. Tae-suk tidak bisa menandingi kekuatan fisik Dong-so. Iyalah badannya gede banget anjir, lanjut. Dengan itu, Dong-so menjelaskan bahwa ia melakukan itu untuk menyingkirkan saingannya dan juga memperkuat bukti bahwa Kyung Ho adalah pembunuh berantai. 그래, 내가 죽였다. 이거 다 해결하고 나면은 내가 따로 수사할 거야. Cara itu berhasil. Kepolisian pusat menyatakan kasus ini pembunuhan berantai dan berita ini tersebar luas. Tapi tim Tae-suk tidak dilibatkan. Padahal kasus ini adalah wilayah mereka. 일만 존나 베베 꺼놓고 뱉어버리면 다야. Malam harinya dengan wajah tanpa dosa, ia datang untuk mencari muka dan memulihkan reputasinya di depan publik. 당연히 와야지. 친구인데. Sementara itu, Kyung Ho juga melihat berita kematian Sang-do yang dibunuh dengan pisaunya. Sebagai psikopat, ia tidak terima karena itu bukan dia yang bunuh dengan tangannya sendiri. 누구? Kyung Ho pun ikut datang melayat. Dengan sobekan kertas, ia melihat ke arah Dong-so dan memberitahu asisten Sang-do bahwa ada orang yang pakai pisaunya untuk membunuh bosnya. Keesokan harinya, setelah meneliti, Dong-so dan Tae-suk mendapatkan bukti berguna, yaitu bekas darah di mobil Kyung Ho. 왜?
뭐 하나 나온 것 같아. Tapi tiba-tiba meskipun terluka, mereka berdua selamat dari serangan anak buah Sangdo. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. Di tempat lain, Kyung Ho tidak berhenti beraksi. Dengan modus yang sama, ia menabrak mobil dari belakang dan membunuh korbannya. Kali ini, ia juga mencuri mobilnya. Saat membawa mobil, istri korban menelpon. Tapi Kyung Ho hanya tersenyum. 여보, 어디야? 일어나 봐 임마. Keesokan pagi, Tae-suk berniat membantu kasus pembunuhan berantai. Tapi atasannya memarahinya dan memintanya mengurus kasus penculikan yang baru masuk. 납치 사건이야. 현장에 순호 나가 있으니까 빨리 가봐. Dengan berat hati, Tae-suk melaksanakan misi ini. Tanpa ia sadari, yang melapor adalah istri korban Kyung Ho semalam. 마지막입니다. 월명동 제1분식으로 오세요. 당신 돈 받고 싶으면 그 사람 바꿔줘요. Istri korban tidak bisa diajak kerjasama dengan baik. Ia menitipkan uang tebusan pada ibu penjual mie ayam sambil melihat ke arah Tae-suk. 왜 저 아줌마한테 돈가방을 줘? 아이씨. Yang membuat misi mereka gagal. Beruntung, Tae-suk sempat melihat pelaku dan mengejarnya. Tapi gagal. Satu-satunya harapan hanya ada pada botol yang diminum pelaku. 소주병 지금 어디 있어요? Sore harinya, hasil tes forensik dari setir mobil Kyung Ho dan botol si penculik keluar. Tae-suk sangat terkejut. Ternyata itu orang yang sama. Tanpa pikir panjang, Tae-suk mendatangi rumah Kyung Ho. 근데 네가 준 핸들 커버에서도 그런 게 나왔거든? Tapi di sana hanya ada ibunya yang sudah lama tak bertemu dengan anaknya. Kyung Ho sudah berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Tapi Tae-suk menemukan foto Kyung Ho yang mirip dengan sketsa buatan Dongso. Dengan semua data ini, tim Tae-suk dan Dongso menyebar ke seluruh wilayah untuk memburu Kyung Ho. 새끼랑 비슷한 놈이라도 봤다. Berbagai lokasi telah didatangi, tapi Kyung Ho belum ditemukan. Dongso menemukan jemputan Tae-suk di pinggir jalan saat hujan deras. Ada seorang siswi kehujanan di sampingnya. Merasa kasihan, Dongso memberikan payungnya dan rela kehujanan. 가져가. 네, 감사합니다. Tak lama kemudian Tae-suk datang. Mengetahui Dongso memberikan payungnya, Tae-suk langsung memarahi siswi itu agar tidak menerima barang dari orang tidak dikenal. 우산 그런 거 막 아무거나 막 받고 그러면 안 되고. 어? Lalu ia pergi naik bis meninggalkan mereka. 니들이나 잘해 이 새끼야. Malam harinya, Tae-suk, Dongso, dan anak buah mereka berpesta. Saat sedang asik, Dongso meminta semua tenang dan melihat berita pembunuhan di TV. 야 조용히 해봐. 소리 좀 켜봐. 원한이나 채무 등과 같은 개인적 원인보다는 Korbannya adalah siswi itu dan terlihat payung milik Dongso di lokasi. 버스 노선 따라 다시 싹 뒤져. 여기서 빠뜨리는데 어디야? 도화동 북부 말고 근처 노래방, 술집, 오락실까지 다 뒤져. Mereka langsung menyerbu area itu dan menemukan jejak Kyung Ho. 뻘어차려. 무조건 우리가 잡아야 돼. 야. Seluruh tim penangkapan disiagakan di berbagai sudut. Mobil Kyung Ho datang. Tapi sebelum turun, Kyung Ho langsung tancap gas. Beruntung, Dongso berhasil menabrak mobil Kyung Ho meski ia juga menabrak mobil Tae-suk.
Tapi saat pintu mobil dibuka, Kyung Ho sudah menghilang dari Len. Mereka menyebar mencari Kyung Ho. Tapi Dong So yang mendengar teriakan Mon-sik langsung ke sana. Akan tetapi Dong So sudah terlambat. Mon-sik ditemukan sekarat. Sebelum meninggal, Mon-sik sempat memberitahu kemana Kyung Ho pergi. Dengan arahan itu, ditambah tetesan darah dari pisau Kyung Ho, Dong So sampai di sebuah tempat karaoke. Saat ia mendekatinya perlahan dan akhirnya Dong So tidak langsung membunuhnya. Ia membawa Kyung Ho ke gedung dan menghajarnya habis-habisan. Tapi bukannya takut, Kyung Ho justru bahagia. Ia mengambil golok dan bilang akan memotong tubuh Kyung Ho sebelum membunuhnya. Tapi tiba-tiba Dong So terkapar tak sadarkan diri karena ulah Tae-suk. 미안하다 이 새끼야. Tae-suk lalu membawa Kyung Ho karena ingin ia dihukum di penjara. Sesampainya di kantor, semua orang kaget karena Tae-suk berhasil menangkap Kyung Ho. Wartawan berdesakan ingin meliputnya. Tapi barang bukti Tae-suk tidak cukup untuk menyatakan Kyung Ho bersalah. Jika ia beri semua bukti, ia akan ketahuan bekerja sama dengan gangster. Dan itu berbahaya bagi reputasinya. Ditambah lagi, Kyung Ho selalu mengejek Tae-suk yang tidak bisa membuktikan apa-apa. Saat persidangan, Kyung Ho pandai bersilat lidah. Ia hampir menang dan akan dinyatakan bebas. Semua orang terkejut saat saksi terakhir dipanggil. 검찰 측은 지금까지 3차례 재판 동안 적 칼과 피고인과 Ternyata itu adalah Dong So. Hari sebelumnya, Tae-suk kembali menemui Dong So untuk membuat kesepakatan. Meski sangat kecewa, Dong So bersedia bekerja sama dengan satu syarat yang langsung diterima Tae-suk. 우렁이가 다 한 걸로 몰면 되고. 네가 유일한 목격자야. Dalam kesaksiannya, Dong So sebagai satu-satunya korban yang selamat. Ia memberikan bukti berupa sketsa wajah yang pernah ia buat. Tapi bukti itu tidak cukup. 증인의 증거는 법적 근거는 물론이고 논리적 과학적 증거 능력이 전혀 없습니다. 증거? 증거 내가 보여드릴게. Dong So langsung menceritakan bagaimana ia bertarung melawan Kyung Ho sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 이 손까지 다 찢었습니다. 자 보세요. Ia juga memberitahu bahwa pelaku punya luka tusukan di dada kiri. 내가 왼쪽 가슴을 찔렀는데 분명히 칼 자국이 남아 있을 겁니다. 그리고 저 새끼 옷 한번 벗겨 보십시오. Dengan bukti ini, Kyung Ho dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup. 사형을 선고한다. Sementara itu, kita melihat Dong So yang baru sampai di penjara, dikawal polisi dan disambut hormat oleh napi. Ternyata Dong So ada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama Tae-suk. Syaratnya adalah Dong So akan membuat hari-hari Kyung Ho bagaikan bahagia, alias akan menyiksa Kyung Ho dengan seenaknya. 이 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. Film pun berakhir. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe. Muchas gracias.